bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya. Fama taraktu ba'd. Qila walailata Siffin, bahkan di saat aku perang malam harinya, di saat mau tidur, aku tetap membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang zikir sebelum tidur, yaitu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Insyaallah sudah dipraktikkan, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal, sudah mempelajari, sudah hafal, dan sudah mempraktikkan. Termasuk zikir-zikir yang sudah kita bahas pada pekan-pekan yang lalu. Apakah itu ayat kursi atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian berdoa tatkala kita sudah meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, berarti kita dianjurkan untuk miring ke kanan di saat kita tidur. Kemudian berdoa dengan doa Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah kami daripada azabmu pada saat Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu yang sudah kita bahas. Termasuk yang terakhir, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tentunya dengan perenungan, dibaca, dihafalkan, dipahami maknanya. Dan ini ilmu yang mahal untuk betul-betul kita memperhatikannya, karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak praktikkan berarti kita merugi. Kita merugi, karena disebutkan di dalam keterangan itu kita akan senantiasa dijaga tatkala kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukunya sudah saya pilihkan, ada buku atau kitab zikir yang disusun oleh Ustaz Abdul Qadir Jawas. Kalau sudah dimiliki alhamdulillah, kalau tidak ya berusaha. Atau bagi kita ya pinjam bagi yang punya. Di sini ada Akhi Malik punya itu, kitabnya ada di sini. Kalau dulu saya lihat di tempat kitab itu ada itu, masuk perpustakaan di sini. Tapi sudah lama ada kelihatan buku itu, tidak tahu apa ada yang pinjam, kemudian lupa untuk mengembalikannya. Wallah, bisa. Dulu ada, agak tebal itu bukunya. Bisa diusahakan atau bisa pinjam, kemudian ya dipelajari, dihafalkan, baru itu akan bermanfaat. Kalau hanya sekedar mendengarkan saja, insya Allah mungkin lupa.
mungkin lupa. Kecuali bagi yang cerdas, begitu mendengarkan langsung bisa ditangkap. Alhamdulillah. Kalau tidak ya kita usaha. Karena ilmu ini harus bersungguh-sungguh kita untuk berusaha mempelajari, menghafalkan dan mempraktekkan. Kalau tidak ya kita tidak bisa mempraktekkan. Tapi kalau sudah ada catatannya, sudah ada bukunya, paling tidak awal-awal kita bisa baca gitu. Awal-awal kita bisa baca terus dibaca sampai hafal dan tentunya dipahami. Tentunya dipahami. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa-doa yang mendatangkan kebaikan yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW secara kontinu ketika mau tidur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, bersumber daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala, Rasulullah SAW apabila sudah datang ke tempat tidurnya mau tidur, kemudian beliau membaca di samping doa-doa yang sudah kita bahas sebelumnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Insyaallah pernah mendengar atau baru sekarang? Ya, ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amana. Dan ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan kita berusaha untuk bisa menirunya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami. Kita bisa makan itu makanan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami. Nah, kita bersyukur, ucapan bersyukur ini. Dan ini dibaca sebelum tidur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami. Wasaqana, telah memberikan minum kepada kami. Kita tidak punya apa-apa kecuali Allah yang memberikan semuanya itu. Makanan, minuman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafana, dan Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kami. Kita bisa dicukupkan keperluan kita banyak kebutuhan, kemudian diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri. Kemudian begitu mau tidur kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan seperti itu, wa awana, dan Allah lah yang memberikan tempat tinggal kepada kami. Kita bisa bernaung di tempat tinggal yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat bisa bernaung, bisa berteduh dari panas, dari dingin, dari hujan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Nah, kita ini tidak punya apa-apa. Semuanya itu adalah milik Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakan mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tidak memiliki tempat tinggal. Nah, kita alhamdulillah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tempat tinggal. Makanya kita syukuri. Begitu kita tidur, kita ingat bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi makan, diberi minum, diberi kecukupan, diberi tempat tinggal. Karena betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan oleh Allah, betapa banyak pula orang yang tidak diberi tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan doa ini sebagai kesadaran bagi seorang muslim tatkala dia mau tidur, hendaknya dia mengingat hari-harinya, waktu-waktu yang lalu, apa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makan, minum, kecukupan dan tempat tinggal. Pada saat banyak orang yang tidak memiliki,
tidak memiliki makanan yang bisa mengenyangkannya, tidak memiliki kecukupan makanan yang bergizi, atau berapa banyak orang yang tidak memiliki syaraban yasud, yaitu minuman yang bisa menghilangkan rasa hausnya dan yang bisa memuaskannya. Termasuk juga berapa banyak orang yang tidak diberi oleh Allah, yang tidak memiliki pakaian yang bisa menutupi dirinya. Kita alhamdulillah diberi itu. Aw maskanan yastakinnu fihi wa yubihi. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki tempat tinggal untuk bisa istirahat, istirahat di dalamnya dan tempat kembali setelah kita melaksanakan aktivitas. Setelah kita melaksanakan aktivitas, kemudian kita kembali ke tempat tinggal yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita syukuri dengan alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Bal minhum man adrakahu hatfuhu fi maja'atin muhlikatin. Bahkan di antara mereka diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan lapar yang memprihatinkan, dalam keadaan mereka berada dalam kelaparan yang memprihatinkan, dalam keadaan kekeringan yang mengenaskan. Kita ingat orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah semuanya itu. Kita diberi oleh Allah SWT yang tentunya harus selalu mengingat Allah yang telah memberikan semuanya. Faman akramahu Allah bil ta'am wasyarab wa manna 'alaihi bil kifayah wal iwa yajibu an yastash'ir 'idhama ni'matillah 'alaihi. Oleh karena itu, maka siapa yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan makanan, minuman, diberi oleh Allah SWT kecukupan, diberi oleh Allah tempat tinggal, wajib menyadari akan besarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dimudahkan baginya makanan, minuman, dimuliakan dengan kecukupan dan tempat tinggal. Wa syukrun ni'mah muqdanun bidawamiha. Dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janji akan melanggengkan nikmat itu dan justru akan ditambah bagi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, di samping nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu akan ditetapkan oleh Allah, akan dilanggengkan nikmat-nikmat itu, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu janji Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Tatkala Rabbmu telah memaklumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, maka niscaya kami akan berikan kepada kalian, yaitu tambahan nikmat. La azidannakum, sungguh benar-benar aku akan berikan tambahan nikmat. Apabila kalian kufur, tidak bersyukur, sungguh azabku sangat pedih. Oleh karena itu, kesyukuran seorang hamba itu menyebabkan adanya tambahan dan dilanggengkan kenikmatan itu. Oleh karena itu di sini disebutkan walidza qila, dikatakan famata lam tara halaka fi mazidin fastaqbil syukra. Maka tatkala kamu tidak melihat adanya tambahan daripada kenikmatan itu, maka hendaknya kamu segera untuk menghadap bagaimana kesyukuran kamu terhadap Allah. Bagaimana kesyukuran kita terhadap Allah. Sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah. Di saat kita melihat diri kita ini belum ada tambahan dari kenikmatan yang Allah berikan. Lihat sejauh mana syukurnya kita ini kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Beri makan, beri minum, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri kecukupan, dan yang lain-lainnya. Sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita tidak melihat adanya tambahan daripada nikmat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bagi yang bersyukur, benar-benar Allah akan memberikan tambahan nikmat. La azidannakum. Kalau kita merasa tidak ada tambahan nikmat, kita koreksi diri. Sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza istaqbaltahu, apabila kamu sudah melakukan kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sudah barang tentu tambahan itu akan menyertai. Tambahan itu pasti akan menyertai, karena itu adalah merupakan janji Allah SWT kepada kita selaku hambanya. Kalimat yang pertama disebutkan tadi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami. Nah, ini menunjukkan kalimat itu sanjungan, pujian pada Allah Subhanahu wa taala atas kecukupan nikmat yang telah Allah berikan, yang terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas keluasan kebaikan Allah memberikan nikmat itu, di mana Allah menunjukkan akan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita. Kita diberi nikmat oleh Allah, itu adalah kebaikan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa karimi ayadihi, dan mulianya anugerah yang telah Allah berikan. Oleh karena itu Allah adalah zat yang berhak untuk dipuji, mendapatkan pujian dan sanjungan dari kita selaku hambanya. Makanya kita harus terus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mungkin bisa menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa kafana, Allah telah memberikan kecukupan kepada kita. Dafa'a anna syarral mudiyat, yaitu Allah menolak dari kita yaitu keburukan yang menyakitkan, dan melindungi kita daripada gangguan yang bisa menyerang. Artinya Allah memberikan kecukupan dari kepentingan kita, dan Allah SWT memenuhi akan hajat-hajat kita. Kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT. Kita bisa melaksanakan semua apa yang kebutuhan yang menjadi kebutuhan kita, itu yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Wa kafana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kita. Wa awana tadi disebutkan Allah yang telah memberikan tempat tinggal kepada kamu. Allah memberikan rezeki, tempat tinggal, sehingga kita bisa tinggal di dalamnya. Kita bisa tinggal di tempat tinggal yang ada, itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa kembali ke tempat tinggal kita untuk bisa istirahat setelah kita melaksanakan aktivitas di luar rumah. Setelah kita melaksanakan aktivitas di luar rumah, kemudian kita kembali ke tempat tinggal yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa istirahat. Itu semuanya adalah subhanallah, Allah yang memberikan semua. Linastariha fihi wa lam yaj'alna muntashirin kal bahaim, dan Allah tidak menjadikan kita ini bertebaran, tidak mempunyai tempat tinggal sebagaimana binatang-binatang, hewan-hewan tanpa tempat tinggal, tanpa tempat bernaung. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala mumtannan ala ibadihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana dalam firman ini Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya akan nikmat ini. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 70. Di sana Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah yang telah menjadikan bagi kalian semua rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Buyut sakanan. Allah yang telah memberikan kepada kalian semua rumah-rumah sebagai tempat tinggal kalian. Kita diberi rumah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendiami rumah tempat tinggal itu, untuk bisa kita beristirahat. Begitu juga taskununa fiha, kamu merasa tenang di dalamnya, berada di tempat tinggal itu yang diberikan oleh Allah, sehingga kamu merasa tenang berada di tempat tinggal itu. Wa tuqinnukum minal harri wal bar, sehingga melindungi kamu tempat tinggal itu daripada panas dan dingin. Wa tasturukum minal a'yun, dan kamu bisa tempat tinggal itu bisa menutupi kamu daripada mata orang lain. Kita bisa berada di tempat yang terhormat, terlindungi daripada pandangan orang lain. Wa tastabi'una fiha antum wa man ta'maluna, kamu bisa berkumpul di dalamnya bersama orang-orang yang berada di dalam di bawah tanggungan kamu. Bisa berkumpul di mana?
di tempat tinggal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awana. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kami dan telah memberikan tempat tinggal sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah dan kita dilindungi daripada pandangan orang-orang. Wa fiha minal masalih wal manafi', dan di dalamnya tentu banyak maslahat yang bisa kita peroleh, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Mala yumkinul ihatah, yang tidak diketahui secara detail semuanya itu. Oleh karena itu kita memuji Allah. Falhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi manna, yang telah memberikan nikmat kepada kita dan melebihkan nikmat itu dan memberikan serta melimpahkan kepada kita. Lahul hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baginya, bagi Allah, segala puji-pujian, pujian yang sangat banyak dan baik serta barokah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridai dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa sebelum tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'biya. Itu dihafalkan, dipahami artinya. Kemudian di antara zikir sebelum tidur juga, sebagaimana ditetapkan di dalam Bukhari Muslim, bersumber daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Fatimah radhiyallahu anha atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Di mana Fatimah anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta seorang pembantu. Meminta kepada Nabi seorang pembantu. Pembantu rumah tangga. Nah, minta kepada Nabi pembantu rumah tangga karena mungkin banyak pekerjaan di dalam rumah tangga itu sehingga dia merasa sibuk dengan pekerjaannya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pembantu. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha? Ala ukhbiruki ma huwa khairul laki minhu. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Yang akan diminta apa? Pembantu. Rasulullah SAW mengkabarkan kepada Fatimah yang akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Apa yang dikatakan Rasulullah yang lebih baik itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, tusabbihinallaha 'inda manamika 33 wa tahmadinallaha 33 wa tukabbirinallaha 34. Hendaklah kamu ditujukan kepada Fatimah radhiyallahu anha yang minta pembantu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menunjukkan yaitu kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta, lebih baik dari pembantu. Kata Rasulullah, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kamu mau tidur 33 kali. Bertasbih ketika mau tidur 33 kali. Apa tasbih itu? Ucapan apa? Subhanallah. Itu tasbih namanya. Tasbih subhanallah. Rasulullah mengatakan kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah itu bernilai sedekah. Subhanallah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Memuji Allah dengan kalimat tusabbihina Allah 33. Bertasbih kepada Allah. Pujilah Allah 33 kali. Wa tahmadinallaha 33. Kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahmid apa? Tahmid. Rasulullah mengatakan kullu tahmidatin sadaqah. Kalau sebelumnya kullu tasbihatin sadaqah, setiap ucapan tasbih
ucapan subhanallah itu bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah itu juga sedekah, bernilai sedekah 33 kali. Wa tahmadinallaha salatan wa salatin. Hendaklah kamu memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian wa tukabbirinallaha arba'an wa thalathina. Dan hendaknya kamu bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan kalimat apa? Tukabbirinallah, takbir, ucapan Allahu Akbar. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu juga bernilai sedekah. Dianjurkan untuk membaca berapa kali? Arba'an wa thalathina. Arba'an wa thalathina. 34. Kalau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Berarti genap semuanya 100. Sama seperti setelah kita selesai salat wajib, kita akan dianjurkan membaca tasbih 33 kali. Kemudian takbir, tahmid 33 kali. Kemudian takbir 33 kali. Kemudian disempurnakan dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap menjadi 100. Tapi di saat kita mau tidur, takbirnya digenapkan menjadi 34 kali sehingga menjadi 100 semuanya. Ya, kita baca itu mudah itu. Subhanallah, subhanallah. Menjelang tidur, kita memuji Allah, mensucikan Allah. Kemudian kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Menjelang tidur. Dan ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Fatimah, dan tentu tidak hanya khusus kepada Fatimah, tapi untuk kita semua selaku umatnya. Berarti banyak yang kita perlu baca menjelang tidur itu, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu setelah mengetahui akan bacaan itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Fatimah, apa kata Ali radhiyallahu anhu? Fama taraktuha ba'du. Saya tidak pernah meninggalkannya setelah diajarkan oleh Rasulullah SAW kalimat itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya. Fama taraktu ba'du. Qila walayla tasfin. Bahkan di saat aku perang, malam harinya, di saat mau tidur, aku tetap membacanya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu adalah mantu Rasulullah SAW yang juga dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga Ali bin Abi Thalib. Termasuk juga sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya dijamin masuk surga. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini setelah mendengar apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaan saat tidur, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam kondisi perang. Perang Siffin, pada waktu itu ada peperangan saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah berkaitan dengan pembunuhan daripada Utsman bin Affan. Terjadi peperangan saudara pada waktu itu. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, walaupun dalam keadaan perang Siffin, aku tetap membaca itu dan aku tidak pernah meninggalkannya. Berarti agungnya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini orang yang sudah dijamin surga. Bagaimana kita ini tidak ada jaminan apa-apa, kemudian kita tidak mau membaca zikir-zikir sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Keterlaluan. Amalan ringan kemudian kita mau meninggalkan seperti itu, lalu kita berharap mendapatkan surganya Allah. Hayat itu jauh sekali antara kita dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mestinya kita lebih bersemangat lagi mestinya, karena kita tidak ada jaminan. Kalau Ali bin Abi Thalib sudah dijamin masuk surga, tapi beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya setelah aku mendengar ajaran itu dari Rasulullah, walaupun dalam kondisi perang, kondisi tidak aman, tetap aku membaca itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan daripada apa yang diajarkan Rasulullah SAW
di mana Fatimah anak Rasulullah SAW tasaki, Rasulullah Bapak pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang kesulitan yang dialaminya di dalam rumah tangganya. Minat tahdi was-sakti wal khidmah. Apa kesulitan yang dihadapi? Yaitu pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga. Ya, menumbuk gandum, menimba air, terus memberikan pelayanan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan. Kemudian beliau meminta kepada Rasulullah SAW yaitu pembantu meliputi apakah itu yang laki apa yang perempuan untuk bisa meringankan kesulitan yang dihadapi di dalam rumah tangganya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Sunan Abi Dawud dari Ali, ya, karena di situ mendapatkan kesulitan di dalam pekerjaan rumah tangganya. Apa bentuk kesulitannya itu? Dikatakan innaha jarrat birraha, di mana beliau Fatimah radhiyallahu anha di rumah tangga itu selalu melakukan pekerjaan menarik menggiling sampai membekas pada tangannya, kemudian memikul air dengan ember sehingga berbekas juga pada lehernya. Dia menyapu rumah sehingga berdebu pada pakaiannya. Makanya itu minta kepada Rasulullah keringanan supaya diberi pembantu. Ternyata oleh Rasulullah diajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu itu, dalam bentuk zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, tidakkah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu itu? Dan ini merupakan nasihat yang sangat bagus dan menarik minat. Apa yang tersembunyi yang sebelumnya yang dikatakan oleh Rasulullah, tidakkah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik? Belum disampaikan apa yang akan diajarkan, belum. Tapi Rasulullah SAW memberikan kalimat yang membuat Fatimah radhiyallahu anha penasaran, apa sesuatu itu yang lebih baik daripada pembantu yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu anha. Falamma tahayyat nafsuha, setelah Fatimah itu bersiap untuk mendapatkan penjelasan atau nasihat dari Nabi tentang apa sesuatu yang lebih baik itu, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca tasbih, tahmid, takbir sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Setelah itu, beliau Fatimah radhiyallahu anha merasa gembira dengan kebaikan yang sangat agung itu. Ini disebutkan kebaikan yang sangat agung daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, yang beliau sebagai penasehat yang jujur. Wa fariha bihi zawjuha, termasuk juga Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu bergembira dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, sampai beliau mengatakan, fama taraktuhu ba'di, aku tidak akan pernah meninggalkan zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan di saat dalam kondisi yang tidak aman, dalam kondisi perang, yaitu perang Siffin, tapi beliau tetap untuk membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbihnya 33 kali, takbirnya 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Genap semuanya itu adalah 100. Thumma inna ahlul ilmi qad istadallu bihadzal hadis. Ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, berdalil dengan hadis ini bahwasanya dari keutamaan zikir dan faedahnya yang sangat agung, di mana Rasulullah SAW memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang berzikir itu adalah kekuatan di badannya, diberi kesehatan dengan zikir-zikir itu, diberi semangat dan tekad. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim sebagai ulama ahlu sunnah, yaitu murid daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan, az-zikru yu'ti az-zakira quwwatan hatta innahu la yaf'alu ma'a-dzikri ma lam yutiq fi'lahu biduni. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir itu
akan memberikan kepada orang yang berzikir, yaitu berupa kekuatan sehingga dia benar-benar bisa melakukan bersama zikir itu apa yang tidak mampu asalnya dia lakukan. Tapi dengan zikir diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan apa yang terasa berat yang sebelumnya dia lakukan. Tapi dengan zikir, bersama dengan zikir, dia akan merasa ringan. Wa qad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan aku telah menyaksikan sendiri berupa kekuatan yang ada pada Syekhul Islam, gurunya, syekhnya, gurunya Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kuatnya di dalam misyati, di dalam berjalan kakinya, kuatnya di dalam berbicara, kuatnya di dalam bersegera untuk melakukan berbagai kebaikan, kuatnya di dalam menulis perkara-perkara yang terkait dengan urusan ilmu. Dan ini adalah merupakan perkara yang sangat menakjubkan, katanya Ibnu Qayyim menyaksikan tentang keadaan gurunya yang selalu berzikir kepada Allah sehingga diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrada hadits Ali al-mutaqaddim. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hadis Ali yang telah disebutkan tadi, yaitu berupa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah. Faqila inna man dawama ala dzalika wajada quwwatan fi badanihi mughniyatan an khadimi. Sesungguhnya barang siapa yang mendawamkan, dawama itu artinya mendawamkan, secara kontinu dia lakukan zikir itu, ala dzalika, tentang hal seperti itu, tentang zikir itu, dia pasti akan mendapatkan kekuatan pada tubuhnya. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mughniyatan an khadim, sehingga dia tidak lagi membutuhkan kepada pembantu, karena sudah diberikan kekuatan oleh Allah SWT dengan zikir itu. Dia merasa kuat, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga dia tidak perlu lagi dengan apa? Dengan pembantu yang sebelumnya dia minta kepada Rasulullah SAW membantu karena banyaknya pekerjaan yang dia dilakukan di dalam rumah tangganya. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa naqala rahimahullah an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu qala. Kemudian beliau menukil, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan, balaghana annahu man hafadha ala hadhihi al-kalimat lam ya'khudhu i'ya'un fima yu'anihi min syughlin wa ghairihi. Telah sampai kepada kami, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya barang siapa yang senantiasa menjaga, yang senantiasa membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia lam ya'khudhu i'ya, tidak akan merasa capek, tidak ada rasa kelelahan, karena zikir yang selalu dia dawamkan, untuk selalu dia baca. Fima yu'anihi, dia tidak merasa kelelahan dari apa yang dihadapinya berupa syughul, berupa syughul, pekerjaan, kesibukan yang dilakukan, aktivitas yang dilakukannya, dia semuanya akan merasa ringan, tidak merasa berat, disebabkan karena zikir-zikir yang selalu dia dawamkan untuk selalu dia baca secara kontinu. Ini pengakuan daripada seorang ulama ahlu sunnah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah serta gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahul mas'ul ay yuwaffiqana jami'an bihada wa likulli khairin innahu sami'un mujib. Dan semoga Allah tempat kita meminta, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dengan zikir-zikir ini. Karena kita tidak mungkin tanpa taufik dari Allah bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa berzikir kalau Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Makanya di sini ditutup dengan doa. Allah tempat kita meminta, semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, dan ini merupakan kebaikan. Sungguh Allah SWT Zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Mujib, Sami'un mujib,
Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah. Ini yang bisa disampaikan tentang zikir menjelang tidur. Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Insyaallah di kitab itu ada. Insyaallah di kitab zikir itu ada. Tinggal kita usaha untuk bisa memiliki. Ya, kalau perlu beli. Karena ilmu itu perlu juga modal, perlu modal fulus untuk bisa kita berilmu, perlu modal fulus. Jangan bakhil untuk ilmu. Kalau diartikan dengan manfaatnya, tidak ada artinya itu harganya. Murah sekali, tidak ada artinya. Makanya perlu kita usaha untuk bisa memiliki. Kalau tidak, ya cari itu pinjaman atau gimana caranya supaya kita bisa miliki dan bisa kita pelajari, bisa kita hafalkan, kemudian kita praktikkan sebelum tidur untuk membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan pasti akan mendatangkan maslahat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu isya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti setelah ada isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah zikir Ustaz, mungkin amalan zikir itu di luar sana banyak macam ya Ustaz. Yang belum jelas, saya belum tahu sanadnya dari mana. Karena zikir itu
dan kegiatan atau sesuatu aktivitas itu sangat berbeda sekali. Contohnya tadi sebelum tidur biasa saya baca istiqomah, ayo istiqomah. Ini amalan zikir itu apa diajarkan Rasulullah apa enggak? Pertanyaan saya itu yang pertama begini, Ustaz. Bagaimana zikir itu yang tidak diajarkan Rasulullah itu yang belum diajarkan Rasulullah itu kita baca, kita zikir, hukumnya gimana, Ustaz? Yang tidak diajarkan itu yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu amalan zikir yang ujung-ujungnya itu minta sesuatu, Ustaz. Kalau Anda membaca zikir ini maka akan mendapatkan ini. Banyak itu seperti ini, Ustaz. Akan meningkatkan ilmu dan sebagainya. Apa itu benar, Ustaz? Intinya zikir itu kan itu mengagungkan Allah di Ustaz. Itu aja pertanyaan itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita ini butuh ilmu. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, yang harus kita kuasai adalah ilmunya. Bukan sekedar kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, hanya berdasarkan kepada anggapan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Ini tidak benar. Anggapan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang baik sebelum dia melihat adanya petunjuk dari Rasulullah SAW, tidak boleh dia lakukan. Karena sudah melakukan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk daripada Rasulullah SAW. Sebaik-baik zikir itu adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, fa inna khairan kalamullah wa khairan hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalangan-kalangan sendiri, bukan ngatur-ngatur sendiri. Ya, jadi kita di dalam melakukan zikir-zikir, termasuk juga zikir-zikir sebelum tidur yang kita bahas pada malam ini, ya tentunya harus merujuk kepada tuntunan yang jelas-jelas diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian kita meninggalkan tuntunan-tuntunan yang begitu banyaknya, kemudian kita melakukan zikir-zikir yang justru tidak ada tuntunannya, apalagi ditambah dengan keyakinan adanya fadilah begini dan begitu sebelum adanya keterangan. Itu semuanya butuh kepada dalil. Kalau kita baca zikir ini akan mendapatkan sesuatu yang seperti ini, itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh dilakukan. Itu berarti menganggap bahwa apa yang dia kerjakan lebih baik daripada petunjuk yang diajarkan Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, fa inna khairal huda nabiyina Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya zikir-zikir yang perlu kita baca, ya tentunya harus merujuk kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena itulah yang terbaik. Bukan kemudian zikir-zikir yang kita mengarang-arang sendiri. Apalagi ditambah dengan meyakini adanya keutamaan-keutamaan tertentu tanpa adanya dalil, tanpa adanya keterangan yang jelas. Berarti itu adalah anggapan saja. Itu hanya sangkaan saja kalau itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Padahal dia tidak mengetahui adanya keterangan. Nah, ini tidak benar. Makanya butuh kepada ilmu. Untuk bisa mendapatkan ilmu, maka sering-seringlah bertanya, sering-seringlah hadir di pengajian seperti ini, untuk kita bisa mengamalkan di mana amalan itu sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang pernah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai akan banyaknya amalan itu, tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah benarnya amalan. Makanya Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian itu yang paling baik amalannya. Yang paling baik itu siapa? Yang paling meniru sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini butuh kepada belajar, butuh kepada ilmu. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada orang yang kita anggap dia tahu.
Sebagaimana Allah menyatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengerti kalau kamu tidak mengerti. Bukan kemudian ngarang-ngarang sendiri. Ini urusan ibadah yang tentunya harus kembali kepada manusia yang telah ditunjuk oleh Allah SWT untuk menjelaskan ibadah itu kepada umat manusia, yaitu Allah telah menunjuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh suri toladan yang baik. Sebagaimana Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai contoh suri toladan yang baik. Makanya kembalikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW? Karena agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah lengkap. Ajaran Rasul SAW sudah terang benderang. Sebagaimana Rasul menyatakan di dalam hadisnya, taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian semua, yaitu ajaran yang sudah terang benderang, putih terang benderang. Nah, laqad taraktukum 'alal bayda, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang meninggalkan sesudahku akan petunjuk itu kecuali dia pasti binasa. Tidak ada yang meninggalkan petunjuk yang telah aku sampaikan itu kecuali pasti dia binasa, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau kita melihat ada orang yang ngarang-ngarang sendiri tentang zikir-zikir itu, tanyakan, apakah itu ada tuntunannya? Apakah itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau kita bahas kitab-kitab seperti ini lengkap dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak ragu lagi. Kita tidak ragu lagi bahwa inti yang kita amalkan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tuntunan Rasulullah itu adalah merupakan ajaran dan petunjuk yang terbaik. Petunjuk yang terbaik. Makanya ya kita sampaikan kepada orang yang biasa ngarang-ngarang tentang urusan ibadah, tentang urusan zikir. Zikir itu bagian ibadah. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Sementara Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir, termasuk juga zikir yang kita bahas, yaitu menjelang tidur. Nah, seperti itu. Jangan kemudian kita ngarang-ngarang, sementara petunjuk yang disampaikan Rasulullah sangat banyak sekali. Jangan kemudian yang banyak itu kita tinggalkan, kemudian kita beralih kepada zikir yang justru tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita menganggap itu lebih baik daripada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sesuatu yang sangat tidak benar. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita membaca zikir-zikir, harus kita yakini bahwa zikir-zikir yang kita baca itu sudah betul-betul diajarkan dan diberi petunjuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu akan mendatangkan maslahat, akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah dapat petunjuk untuk membaca zikir sebelum kita tidur dengan tasbih, tahmid dan takbir. Terus petunjuk untuk zikir setelah sholat, apakah ada dari Rasulullah SAW? Itu yang pertama, Ustaz. Terus kita apa bentuk rasa syukur kepada Allah dengan surat Ibrahim sampai ayat 7 itu bentuk-bentuknya seperti apa, Ustaz? Apakah dengan melaksanakan rukun Islam itu masuk termasuk di dalamnya, Ustaz? Apakah ada petunjuk lain selain itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara masalah definisi syukur. Berarti syukur itu ada syukur dengan hati kita, yaitu hati ini mengakui bahwa semua apa yang ada pada diri kita ini berasal dari Allah SWT. Ini syukur dengan hati, adanya pengakuan hati. Semua apa yang ada pada diri kita itu adalah karunia dari Allah SWT. Itu yang harus kita akui. Bukan kemudian kita mengatakan ini hasil dari usaha saya, ini hasil dari ilmu saya,
ini hasil dari jerih payah saya. Tidak. Tapi dia kembalikan itu datangnya dari Allah SWT. Sebagaimana kalimat zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang disebabkan karena nikmat-nikmat Allah lah amalan soleh ini menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang telah Allah berikan nikmat sehingga kita bisa beramal dengan amalan yang soleh. Kita bisa beramal. Kita datang ke tempat pengajian seperti ini. Ini adalah merupakan karunia Allah SWT, nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus kita syukuri. Akui bahwa ini datangnya dari Allah. Makanya kita bersyukur. Bersyukur dengan lisan kita. Kita mengatakan alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah. Sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah. Karena Rasul mengatakan kullu tahmidatin sadaqah. Setiap orang mengucapkan alhamdulillah, ini punya nilai sedekah. Bahkan sampai Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena beliau meyakini bahwa sesuatu yang tidak menyenangi itu, di balik itu pasti ada hikmah, di balik itu pasti ada kebaikan, sehingga disyukuri oleh Rasulullah SAW. Kemudian bersyukur dengan anggota badan kita. Bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya yang tidak mungkin kita bisa hidup dalam rangka untuk taat kepada Allah SWT. Nikmat itu dijadikan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, sholat, puasa, zakat, datang ke pengajian untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan. Ini dalam bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mau hadir ke pengajian-pengajian seperti ini sebagai tanda orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, tapi dia tidak mau untuk datang ke pengajian. Dia anggapnya pengajian itu ya itu saja yang disampaikan. Al-Qur'an ya itu saja, hadis-hadis ya itu saja. Ya memang itu saja yang disampaikan, Al-Qur'annya itu. Sampai hari kiamat ya Al-Qur'an itu yang disampaikan. Tapi orang yang angkuh, orang yang sombong, tidak mau hadir ke pengajian itu. Menganggap apa yang disampaikan ya itu mulai dulu. Ya, Al-Quran mulai dulu ya seperti ini sampai hari kiamat. Itu orang yang sombong namanya. Ini namanya orang tidak bersyukur. Orang yang kufur namanya. Orang yang kufur seperti itu diangkat dengan apa? Inna adzabi lasyadid. Sungguh bagi orang yang kufur nikmat, azab itu amat sangat berbahaya orang seperti ini. Sangat berbahaya. Kalau orang yang tidak mau menghadiri pengajian-pengajian sangat berbahaya. Kalau orang yang mau hijrah harus belajar. Sampai kapan? Sampai mati belajar itu. Jangan merasa saya sudah cukup dengan ilmu saya. Jangan. Semakin belajar kita akan semakin merasa diri kita perlu belajar. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin merasa diri kita perlu untuk terus belajar. Karena kita akan merasa mendapat tambahan ilmu. Paling tidak kita mendapatkan doanya para malaikat. Apa doanya para malaikat bagi orang-orang yang hadir majelis seperti ini? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ini doanya para malaikat yang bersama-sama kita di saat kita berada di tempat pengajian seperti ini. Ya Allah, berilah rahmat orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu ini. Ya Allah, berilah ampunan dari dosa-dosanya bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya Allah, bukakan pintu taubat dan terimalah taubatnya mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan malaikat yang selalu mendoakan kita orang-orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Makanya inti daripada kesyukuran seorang hamba tidak ada lain kecuali semua nikmat itu digunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada kesyukuran seorang orang hamba. Di antara ibadah yaitu menghadiri majelis ilmu. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diperintahkan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah. Bahkan apa jaminan Rasulullah SAW dalam hadisnya? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Ilmu agama. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sudah cukup.
apa yang disampaikan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.